Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai, mungkin lagi menatap keluar jendela kereta, atau sekedar melamun di depan laptop tanpa mikirin apa-apa, terus tiba-tiba, entah dari mana otak Anda memutuskan buat muter ulang sebuah kesalahan memalukan dari 5 tahun yang lalu. Oh, yang kayak pas kita pede banget nyapa orang di jalan, padahal ternyata salah orang ya. Nah, iya, benar banget. Itu rasanya pengen hilang aja kan? Atau pernah nggak sih Anda lagi liburan yang harusnya rileks, tapi mendadak Anda kepikiran, kenapa ya saya sama pasangan tuh selalu berantem hebat cuma gara-gara hal sepele? Kayak nada bicara pas nanya mau makan malam apa gitu. Fenomena itu sebenarnya sangat lazim sih, dan yang sering luput dari perhatian kita tuh pikiran-pikiran yang seolah muncul dari ruang hampa ini sebenarnya nggak acak sama sekali. Otak kita tuh ibarat punya teater internalnya sendiri kan? Teater internal. Maksudnya ada yang muterin film di dalam kepala kita gitu. Betul, teater ini terus muterin naskah drama, membangun narasi tentang siapa diri kita justru. Dan ini yang penting terutama saat kita ngerasa nggak lagi mikirin apa-apa. Wah. Kalau gitu, pasti banyak pendengar kita yang, the learner, yang selalu haus ilmu ini, mulai nanya-nanya, siapa sebenarnya yang nulis naskah drama di teater ini? Kenapa genre film yang diputar di kepala saya seringnya horor kecemasan? Sementara orang lain mungkin muterin komedi romantis yang aman dan tenang. Nah, itu pertanyaan besarnya. Dan jawabannya tuh ada di struktur neurobiologis kita sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Di diskusi mendalam kita kali ini, kita bakal merangkum berbagai sumber, mulai dari ranah neuroscience, disertasi psikologi klinis, sampai ke perbatasan inovasi psikoterapi dari jurnal Frontiers. Misi kita hari ini sederhana. Kita mau membedah gimana otak membangun identitas kita pas lagi istirahat, gimana masa kecil mencetak pola hubungan kita, dan inovasi terapi revolusioner yang kabarnya bisa nulis ulang trauma masa lalu cuma dalam satu sesi aja. Iya, dan kalau kita mau memahami itu semua, kita harus mulai dari teater internal tadi. Tempat persisnya film-film ini diputar. Oke, jadi di mana tuh lokasi bioskopnya di otak kita? Semuanya berpusat pada sebuah sistem yang di dunia neuroscience disebut jaringan mode default atau default mode network. Kita sebut aja DMN ya. DMN, oke, catat. Terus gimana cara kerjanya? Jadi gini, dulu tuh para ilmuwan berasumsi kalau otak kita baru bener-bener nyala dan kerja keras pas kita lagi fokus ngerjain sesuatu yang sulit. Kayak ngisi teka-teki silang, baca laporan, atau belajar bahasa baru. Masuk akal sih. Kan logikanya pas kita selesai kerja dan istirahat, otak ikut istirahat juga dong. Nah, ternyata penemuan tentang DMN ini menjungkil balikan asumsi itu. DMN ini justru nyala terang benderang tepat di detik ketika Anda berhenti fokus pada tugas luar. Bentar-bentar. Jadi DMN ini fungsinya mirip kayak aplikasi latar belakang di smartphone kita. Pas kita nutup aplikasi utama, katakanlah aplikasi email gitu ya. Aplikasi background ini diam-diam nyala terus, mulai ngumpulin data. Analogi yang sangat pas. Cuma bedanya, alih-alih ngunduh update software, DMN ini sibuk ngumpulin kepingan-kepingan tentang siapa Anda sebenarnya. Wow, jadi dia yang ngurusin kehidupan internal kita ya? Betul. Yang sangat menarik di sini adalah DMN ini yang merajut memori autobiografi Anda. Maksudnya, kisah hidup Anda dari masa lalu, terus dia mengevaluasi posisi Anda saat ini, dan mensimulasikan masa depan Anda. Tanpa DMN, Anda secara harfiah nggak bakal punya cerita atau identitas tentang diri Anda sendiri. Tapi tunggu deh. Kalau DMN ini cuma nyala pas kita nggak fokus ke dunia luar, gimana dengan eksperimen dari Universitas New York yang ada di sumber kita itu? Oh, yang soal karya seni itu ya? Iya, kan di situ dibilang peneliti minta partisipan buat lihat karya seni rupa, terus otak mereka dipindai. Bukan yang lihat dan menilai lukisan itu termasuk tugas eksternal ya? Harusnya aplikasi background ini mati dong. Nah, itu bagian yang paling mengejutkan dari eksperimennya. Pas partisipan ngelihat lukisan yang menurut mereka biasa-biasa aja, DMN emang meredup. Karena ya mereka lagi fokus ke tugas visual biasa. Oke, terus pas lukisannya bagus, Bukan cuma bagus, tapi ketika mereka ngelihat karya seni yang sangat menyentuh emosi mereka secara personal, pemindai otak nunjukin kalau DMN mereka mendadak nyala terang. wah, masa sih? Kenapa bisa gitu? Karena lukisan itu berhenti jadi sekedar objek eksternal. Seni yang beresonansi kuat bakal memantulkan bagian dari diri Anda.
Jadi karya itu memicu DMN buat nyari makna, menyocoki nilai-nilai di lukisan itu sama keyakinan internal Anda, kayak ngacak ke jiwa sendiri gitu. Ah, I see. Jadi DMN ini pada dasarnya adalah penulis biografi internal kita ya. Dia terus-menerus merajut cerita tentang identitas kita. Tepat sekali, dia yang bikin narasi besar kehidupan Anda. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang pasti lagi dipikirin juga sama Anda yang lagi dengerin. Kalau DMN ini proyektornya, yang muterin kisah hidup kita, dari mana naskah awalnya berasal? Emangnya kita lahir udah bawa naskah, atau ada yang nulisin buat kita? Naskah itu sangat bergantung sama tahun-tahun pertama kehidupan Anda. Teater di otak kita ini kan nggak nulis cerita di ruang hampa ya. Disinilah teori psikologi masuk, terutama soal skema maladaptif dini dari Jeffrey Young dan gaya kelekatan atau attachment style dari John Bowlby. Oke, attachment style. Ini sering banget seliweran di media sosial belakangan ini. Betul. Jadi pengalaman interaksi awal Anda sama pengasuh utama, biasanya orang tua, itu yang bakal jadi draft pertama naskah tersebut. Bowlby nyebutnya model operasional internal. Intinya, anak bakal ngerekam gimana orang tua merespons tangisannya, kebutuhannya, dan rekaman itulah yang jadi cetak biru buat semua hubungan asmaranya pas dia dewasa. Bentar. Berarti interaksi pas kita masih balita bisa nentuin apakah kita bakal sering berantem sama pasangan 20 tahun kemudian. Kayak kaset rusak dong kita ini, ngulangin pola yang sama. Tragisnya sih kadang iya ya. Inilah alasan kenapa konflik sering banget terjadi. Coba kita bandingin orang yang punya gaya kelekatan cemas sama yang menghindar. Anxious sama avoidant ya. Gimana tuh persisnya? Cetak biru ini kerja di dunia nyata? Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, orang yang dibesarin sama pengasuh yang nggak konsisten, kadang penuh kasih tapi besoknya marah atau cuek. Anak ini bakal tumbuh dengan kelekatan cemas. Dia haus banget akan kepastian. Terus kalau anak yang kebutuhannya sering ditolak, disuruh diam pas nangis, dia bakal ngembangin gaya menghindar. Maksudnya dia belajar kalau bergantung sama orang lain tuh bahaya ya? Betul, jadi dia mematikan kebutuhan emosionalnya. Nah, bayangin kalau orang cemas nikah sama orang menghindar. Wah, tuh sih resep bencana ya. Istrinya panik, terus ngechat berkali-kali butuh validasi. Suaminya ngerasa tercekik, terus malah matiin HP. Persis. Jadi pas mereka berantem hebat malam itu soal kenapa chat nggak dibalas, sebenarnya bukan dua orang dewasa yang lagi debat. Itu dua skema masa kecil mereka yang lagi perang. Oh, wow. Pantesan konfliknya sering kerasa nggak rasional ya. Karena yang berantem tuh balita di dalam diri mereka. Dan ini konsekuensinya bisa sangat merusak loh. Di statistik kita dari negara barat, sekitar 60% orang pernah bersinggungan sama perselingkuhan. Kalau dilihat dari kacamata neuroscience ini, perselingkuhan seringkali bukan cuma soal gairah. Terus soal apa dong? Orang yang cemas tadi mungkin selingkuh karena rasa butuh kepastiannya nggak pernah puas di rumah. Dia hiperaktivasi. Sebaliknya, orang yang menghindar mungkin selingkuh buat nyiptain jarak emosional sama pasangannya. Dia deaktivasi demi ilusi kebebasan. Gila ya, ini bikin saya ingat soal penjelasan Jeffrey Young tentang skema maladaptif dini. Jadi 18 skema masa kecil ini tuh ibarat algoritma predictive text atau autokoreksi di keyboard HP kita. Analogi predictive text, gimana tuh maksudnya? Ya kan kayak gini, kita tuh niatnya mau ngetik kata cinta atau kepercayaan buat pasangan kita sekarang. Tapi otak kita terus-terusan mengoreksi dan ngubah respon kita jadi ketakutan atau kemarahan. Murni karena data masa lalunya buruk. Saya suka banget analogi itu. Memang begitu cara kerjanya. Otak Anda secara harfiah pakai data usang yang rusak buat merespons masa kini. Ada skema pengabaian di mana Anda selalu yakin pasangan bakal ninggalin Anda. Ada skema kurangnya otonomi yang bikin Anda ngerasa nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan yang bikin kaget, di sumber kita disebutin kalau ada 4 asal mula skema beracun ini. Nggak cuma karena trauma atau kurang kasih sayang kan? Ada yang namanya terlalu banyak hal baik. Maksudnya gimana tuh? Cinta kok bisa jadi racun? Nah, ini relevan banget buat Anda yang lagi besarin anak. Pas anak terlalu dimanja, nggak pernah dibiarin ngerasain frustrasi atau kegagalan kecil, mereka tuh nggak ngembangin ketahanan. Oh, jadi mereka tumbuh ngerasa dunia ngutang kemudahan ke mereka ya? Betul, itu memicu skema hak istimewa atau entitlement, atau mereka jadi sangat bergantung sama orang lain. Pas masuk dunia nyata, DMN mereka muter narasi kalau, saya ini nggak mampu berjuang sendiri. Ini mencerahkan tapi jujur agak nakutin ya.
Kalau kita sadar algoritma kita ini sering salah baca situasi, kenapa kita nggak program ulang aja? Saran dari buku self-help kan biasanya cuma, ya udah berpikir positif aja, atau ubah mindset lo. Tapi nyatanya, kenapa perceraian dan stres masih tinggi banget? Karena otak kita tuh nggak didesain buat patuh sama sekedar kata-kata manis. Ini masalah utama dari teknik terapi yang sangat umum, yaitu cognitive reappraisal atau penilaian ulang kognitif. Reappraisal kognitif ini yang berdasarkan teorinya Gross itu ya? Pendekatan top-down atau dari atas ke bawah? Tepat, otak logis dan sadar Anda mencoba turun tangan buat nyuruh otak emosional Anda tenang. Tapi seringnya gagal. Ada contoh konkret nih di literatur kita soal klien namanya Lisa. Dia ngerasa dunianya hancur cuma karena nggak diundang ke pesta sahabatnya. Terus terapisnya nyoba pakai logika. Lisa, coba pikir deh, mungkin sahabatmu cuma boleh ngundang keluarga inti, bukannya dia benci sama kamu. Secara nalar argumen terapisnya sempurna kan? Iya, nggak ada celah. Tapi kenapa di dunia nyata, omongan kayak gitu jarang banget bisa ngilangin penderitaan Lisa? Penjelasan biologisnya ada di teori sistem ganda dari Ledoux. Beliau bilang kita punya dua jalur terpisah di otak. Di satu sisi ada hipokampus dan korteks prefrontal. Ini tempat logika, bahasa, kesadaran. Di situ tempat terapisnya Lisa ngomong ya? Betul. Tapi di sisi lain, kita punya amigdala, pusat alarm bawah sadar yang nyimpan memori rasa takut. Masalahnya, amigdala tuh nggak ngerti bahasa manusia. Dia cuma ngerti sensasi ancaman. Oh, jadi ibaratnya kita tuh lagi nyoba ngeyakinin diri sendiri kalau harimau gede di depan kita tuh cuma kucing lucu yang lagi lapar. Kita komat-kamit afirmasi positif, padahal amigdala di otak kita udah teriak-teriak nyuruh kaki kita lari. Haha, iya benar. Analogi harimau itu pas banget. Amigdala itu kerjanya jauh lebih cepat dari pikiran logis. Makanya hampir setengah dari orang yang nyoba reappraisal kognitif di dunia nyata ngerasa gagal. Wah, pantesan aja. Terus ada juga konsep spontaneous recovery ya, ingatan takutnya balik lagi. Iya, bayangin Anda di ruang terapi, kita sebut aja konteks B ya. Ruangannya tenang, suara terapis lembut, Anda ngerasa sembuh nih. Merasa aman sentosa pokoknya. Tapi, besoknya Anda balik ke konteks A, yaitu dunia nyata. Anda nyium parfum mantan di kereta, atau dengar pintu dibanting. Langsung, bam! Logika dari konteks B langsung nguap, terus badan gemetar lagi. Tingkat rendah, kayak perilaku dan sensasi tubuh harus diubah duluan, baru kognisi di tingkat tinggi bisa ngikutin. Oke, jadi pertanyaannya, apa dong arti dari semua ini? Kalau terapi bicara tradisional sering mentok di tembok amigdala, apakah ada jalan pintas? Gimana caranya kita benar-benar meretas memori ini biar masa lalu nggak terus-terusan ngebajak hidup kita? Nah, berita baiknya, inovasi di bidang psikoterapi sekarang udah sangat maju. Salah satu yang paling disorot di jurnal medis terbaru itu metode Cortina. Wah, ini dia. Pas saya baca sumbernya, saya sampai berhenti dan baca ulang loh. Metode Cortina ini katanya bisa ngobatin PTSD atau trauma berat cuma dalam 1-2 kunjungan. Itu tingkat keberhasilannya 90%. Sangat mencolok kan angkanya? Banget. Soalnya, standar yang biasa dipakai, terapi paparan atau exposure terapi, itu butuh 8-15 sesi. Itu pun efektivitasnya cuma 53-80%. Disinilah ini jadi sangat menarik. Nyembuhin trauma puluhan tahun dalam satu sesi tanpa harus nyeritain traumanya ulang. Kedengarannya kayak sihir murahan nggak sih, Dok? Maksud saya, masa sih semudah itu? Haha, iya emang kedengarannya gitu. Ini menimbulkan pertanyaan penting soal sains di baliknya. Ini bukan sihir, ini murni biologi yang namanya memory reconsolidation atau konsolidasi ulang memori. Gimana tuh cara kerjanya konsolidasi ulang? Jadi memori trauma itu kan biasanya beku ya di otak. Nah, metode Cortina ini pakai intervensi unik buat bikin plastisitas otak terbuka lagi. Pasien diminta ngebayangin visual tertentu sambil melakukan aktivitas jasmani atau tugas ganda yang nggak ada maknanya secara konseptual. Bentar, tugas ganda. Kayak nyuruh pasien ngikutin gerakan tangan sambil mikirin warna gitu.
Betul, tugas ini sengaja dibikin buat menyibukkan korteks prefrontal pasien. Pas otak sadar atau pikiran logisnya lagi sibuk memproses tugas itu, pertahanannya kan turun tuh. Oh, jadi kayak kita ngalihin perhatian satpamnya, terus kita masuk lewat pintu belakang. Persis, di momen singkat saat memori itu lagi nggak stabil atau cair, terapis menanamkan koneksi dan rasa aman baru. Emosi beku itu langsung diganti, pasien nggak belum menghidupkan kembali rasa sakit traumanya. Luar biasa. Dan ini juga mirip banget sama akar dari hipnosis tak langsungnya Milton Erickson ya, yang juga diomongin sama Van der Kolk di buku The Body Keeps the Score. Bahwa tubuh kita tuh nyimpan jejak traumanya. Iya, pendekatan ini nyambung banget sama hipnoterapi integratif yang kita bahas. Dalam hipnoterapi integratif, nggak ada istilah satu ukuran untuk semua. Terapis itu ngambil yang terbaik dari berbagai dunia. Maksudnya digabung-gabung gitu ya tekniknya. Betul, kalau klien cocok pakai sugesti langsung untuk kebiasaan, ya dipakai hipnoterapi tradisional. Kalau klien resisten, dipakai metode Ericksonian dengan metafora atau cerita. Kalau ada konflik batin di mana bagian dewasa ini maju, tapi anak di dalamnya ketakutan, pakai terapi bagian atau inner child. Wah, komprehensif banget. Dan ada NLP juga ya, Neuro-Linguistic Programming, buat memprogram ulang bahasa internal. Pengalaman tubuh secara langsung bukan cuma ngajak ngobrol korteks prefrontalnya doang. Gila, ini benar-benar ngebuka mata sih. Kalau kita tarik benang merahnya ya, perjalanan kita hari ini tuh dalam banget. Kita mulai dari kenalan sama jaringan mode default, aplikasi background yang diam-diam nulis naskah hidup Anda. Dan naskah itu sayangnya sering dibajak sama pola asuh masa kecil ya, yang akhirnya jadi skema beracun di masa dewasa. Ya, yang bikin kita sering berantem sama pasangan atau ngerasa cemas. Terus kita juga belajar kalau sekedar berpikir positif, itu seringkali gagal nembus amigdala yang udah keburu panik. Tapi untungnya kita punya pengayaan skema, hipnoterapi integratif, sampai metode Cortina yang bisa meretas dan menulis ulang naskah itu langsung dari akar biologisnya. Betul, kita nggak harus terjebak sama memori usang kita. Nah, kenapa ini semua penting banget buat Anda? Karena pemahaman ini ngasih Anda kendali penuh. Pas Anda nanti ngerasa terjebak dalam pertengkaran tak berujung atau ngerasa terkekang emosi, sadarilah kalau itu cuma skema masa kecil Anda yang lagi bereaksi. Anda sekarang tahu kalau aplikasi background di otak Anda itu bisa banget diupdate. Iya, kesadaran itu adalah langkah pertamanya. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal ini. Pikiran yang mengembara atau mind wandering itu kan sering banget ya dianggap sebagai gangguan yang harus dihilangkan. Tapi jaringan mode default ini juga adalah sumber dari kreativitas terdalam dan intuisi terkuat kita. Bener banget, DMN itu tempat lahirnya ide-ide besar. Nah, bayangin kalau trauma dan ketakutan itu udah berhasil dihapus dari DMN Anda lewat konsolidasi ulang memori. Versi diri Anda yang mana yang sebenarnya bakal muncul ke permukaan saat pikiran Anda mengembara besok pagi. Silakan eksplorasi naskah baru Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ikut menyelam bareng kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi mendalam berikutnya.